wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dwi Nur Fauzah, Kusmiasi, saya Marcella Valentin Rizkyana, Rahmawati Hariah, Winda Oktaviani, dan Yohana Eva Mindo Utari Z2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bagaimana keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, contohnya kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian terbuka disebut juga perekonomian 4 sektor. Itu dikarenakan perekonomian terbuka terdiri dari 4 sektor utama. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir ada negara lain. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan-hubungan di dalam 4 sektor tersebut. Pertama adalah rumah tangga dengan perusahaan. Di sini rumah tangga menyediakan SDM untuk dijual kepada perusahaan dan rumah tangga akan mendapatkan upah, bunga, dan profit. Ya, hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Rumah tangga berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara. Selanjutnya, rumah tangga memiliki hubungan dengan luar negeri, yaitu dengan cara rumah tangga mengimpor barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ada perusahaan. Perusahaan memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu menyediakan produk-produk yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah, yaitu perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah. Lalu, perusahaan juga menjual produk-produk barang atau jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya adalah perusahaan dengan negara lain. Perusahaan mengimpor barang atau jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu menerima pajak yang diberikan oleh rumah tangga, kemudian pajak tersebut digunakan untuk biaya operasional dan biaya untuk pembangunan negara. Ini pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah menerima pajak dari perusahaan lalu menggunakannya untuk membangun negara. Selain itu, pemerintah juga membeli produk dari perusahaan dengan anggaran dana yang telah diberikan. 4. Ada sektor luar negeri yang berhubungan dengan rumah tangga. Sektor luar negeri memiliki fungsi yaitu untuk memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri atau pasar internasional. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Winda Oktaviani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan fungsi persamaan dan kurva pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi persamaan. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka ada 2. Yang pertama, berdasarkan penawaran dan pengeluaran agregat. Rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Keterangannya, Y itu tingkat pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Yang kedua, berdasarkan suntikan dan bocoran. Rumusnya itu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Keterangannya, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, S itu tabungan, T itu pajak, dan M itu impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva fungsi ekspor dan impor serta perubahannya. Ini adalah contoh kurva dari fungsi ekspor dan perubahannya. Kurva yang ada di sebelah kiri itu adalah fungsi ekspornya, dan yang ada di sebelah kanan adalah perubahannya. Fungsi ekspor yang berada di sebelah kiri menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Sedangkan perubahan ekspor
perhatikan kurva yang ada di sebelah kanan. X0 merupakan fungsi ekspor semula. Apabila ekspor telah bertambah, maka X0 berubah menjadi X1. Faktor yang dapat merubahnya bisa terjadi karena perubahan cita rasa masyarakat negara luar yang banyak mengimpor bahan makanan dari dalam negeri. Ini adalah contoh kurva dari fungsi impor dan perubahannya. Kurva yang ada di bagian atas itu adalah fungsi impornya, dan yang ada di bagian bawah adalah perubahannya. Fungsi impor bergerak ke arah kanan atas karena sifat impor adalah semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka semakin besar impornya. Ada dua pendekatan pada fungsi impor ini. Perhatikan kurva yang ada di atas. Yang pertama, nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, persamaannya adalah M sama dengan M0 plus MY. Keterangannya, M itu impor, M0 itu nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, MY itu tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Yang kedua, nilai impor yang proporsional dengan pendapatan nasional, persamaannya adalah M sama dengan MY. Keterangannya, M itu impor, MY itu tingkat perubahan impor yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Sedangkan perubahan impor, perhatikan kurva yang ada di bagian bawah kiri. Kecondongan impor, yakni nilai M, mengalami perubahan. Apabila garis M1 berubah menjadi M2, maka kecondongan untuk mengimpor berkurang. Lalu, apabila garis M1 berubah menjadi M3, maka kecondongan mengimpor bertambah. Lalu perhatikan kurva yang ada di bagian bawah kanan. Perubahan fungsi impor M1 ke M3 menggambarkan peningkatan impor dari setiap tingkat pendapatan nasional. Pada perubahan M1 ke M2, menunjukkan peningkatan impor berkurang pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwi Nurfauzah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurfauzah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Winda Oktaviani. Di sini, saya akan menjelaskan tentang faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional adalah ekspor dan juga impor. Ekspor yang dilambangkan oleh huruf X dan impor yang dilambangkan oleh huruf M. Adapun pengertian dari ekspor yaitu pengiriman dan penjualan barang buatan dalam negeri ke negara lain. Kemudian ada pengertian dari impor yaitu pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Ada pula faktor-faktor yang menentukan ekspor. Di antaranya yaitu yang pertama, suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan di dalam negeri itu. Kemudian yang kedua, faktor penting yang menentukan ekspor adalah negara dapat mengeluarkan produk yang bisa bersaing dalam pasar luar negeri. Yang ketiga, ekspor suatu negara tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, akan tetapi ekspor mempengaruhi langsung pendapatan nasional. Yang keempat, ada fungsi ekspor disebut pengeluaran otonomi, yaitu jumlahnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional. Lalu kemudian ada faktor yang menentukan impor, yaitu impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Maka dari itu, fungsi impor adalah suatu persamaan atau kurva yang menggambarkan hubungan antara impor dan pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rahmawati Haria. Kepada Rahma dipersilahkan. Terima kasih Dwi sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Di sini saya Rahmawati Haria
akan menjelaskan dengan contoh soal perhitungan dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk keseimbangan perekonomian terbuka, bagaimana cara menyentuh keseimbangan pendapatannya berdasarkan penawaran dan pengeluaran agregat? Maka, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. X dikurang M merupakan dari kegiatan ekspor dan impor. X menambah Y dan M mengurangi Y. Berdasarkan suntikan dan bocoran, maka penentuan pendapatan nasionalnya menggunakan persamaan I ditambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Ini merupakan rumus dari sektor 3 dan ditambah X dan M karena kita dari sektor 4. Sebagai contoh soalnya, diketahui C sama dengan 500 tambah 0,8 YD, T 25% dari pendapatan, 25% merupakan pajak, I 500, G 1000, X sama dengan 800, dan M-nya sama dengan 10% dari pendapatan. Pertanyaannya adalah, tentukan keseimbangan pendapatan nasional. Maka cara pengerjaannya berdasarkan metode penawaran dan agregat. Cara pertama kita tentukan perpotongan pertama, yaitu menggunakan Y sama dengan C. Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang T. 500 tambah 0,8 Y dikurang 0,25 Y. 75, 0,8 dikali jadinya 0,6 Y. Lalu pindah ruas, jadi 0,4 Y sama dengan 500. Jadi Y sama dengan 1250. Selanjutnya pada perekonomian dua sektor ditambah dengan I. Jadi Y sama dengan 500 tambah 0,6 Y, itu yang sudah kena pajak tadi, C-nya, ditambah 500. Lalu pindah ruas, jadi Y sama dengan 2500 untuk perpotongan kedua. Penghitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kusmiarsi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya Rahmawati Hariah. Pada perpotongan ketiga, ini merupakan perekonomian 3 sektor. Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y sudah termasuk pajak, ditambah 500 ditambah 1000. Y dikurang 0,6 Y sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 1000, sehingga 0,4 Y sama dengan 2000. Y sama dengan 5000. Inilah merupakan perpotongan ketiga. Lalu Y sama dengan C plus 1 plus G plus X dikurang M merupakan perekonomian 4 sektor. Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dikurang 0,1 Y yang merupakan impor. Impor dihasilkan dari 10% pendapatan nasional. Kurangkan suku yang sejenis yaitu 0,6 Y dikurang 0,1 Y. Lalu 0,5 Y pindah ruas. Jadi Y kurang 0,5 Y sama dengan jumlah ruas sebelah kanan. Y sama dengan 5.600. Ini merupakan perpotongan keempat, yaitu ekonomi 4 sektor. Dan bagaimana grafiknya? Dan ini perpotongan Y sama dengan C, perpotongan 1 pada 1250, perpotongan 2, selanjutnya perpotongan 3, dan perpotongan 4. Dan ini merupakan penjumlahan dari masing-masing ruas sebelah kanan. 500, 2500, 5000, dan 5600.
Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yohana Evamindo Utari Zebua. Terima kasih. Saya Yohana, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kasih. Perpotongan yang pertama kita dapatkan pada saat Y sama dengan S, di mana S itu adalah 0. Maka 0 sama dengan min 500 ditambah dalam kurung itu 1 dikurang 0,66 dikali Y. Terus 0 sama dengan min 500 plus 0,4Y. 0,4Y kita dapatkan dari 1 dikurang 0,6, maka dapatnya 0,4Y. Terus habis itu pindah ruas menjadi min 0,4Y sama dengan 500. Jadi Y sama dengan 1250. Kita sudah mendapatkan perpotongan yang pertama. Dan pada dua sektor maka yang kita dapatkan adalah S sama dengan I, di mana S itu adalah min 500 ditambah 1 dikurang 0,6 dikali Y sama dengan 500. 500 itu adalah I. Jadi min 500 ditambah 1 dikurang 0,6 itu kita harus menyelesaikan di dalam kurung dulu. Jadi 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4Y sama dengan 500 ditambah dari min 500 ini pindah ruas plus 500. Jadi 0,4Y sama dengan 1000. Jadi Y sama dengan 2500. Kita sudah mendapatkan potongan yang kedua. Lalu pada pada potongan ketiga kita mendapatkan S plus T sama dengan I plus G, di mana S itu adalah min 500 plus 1 dikurang 0,8 dikali 1 dikurang 0,25 dikali Y plus 0,25Y sama dengan I plus G I itu adalah 500 plus G itu adalah 1000. Jadi penyelesaiannya adalah min 500 ditambah 1 dikurang 0,8 itu hasilnya adalah 0,2 dikali 1 dikali 0,75, di mana 0,75 adalah 1 dikurang 0,25 dari hasilnya 0,75 dikali Y plus 0,25Y sama dengan 500 ditambah 1000 sama dengan 1500. Jadi minus 500 ditambah 0,15Y plus 0,25Y sama dengan 1500. Jadi penyelesaian terlebih dahulu adalah 0,15Y plus 0,25Y sama dengan itu kita mendapatkan hasilnya sama dengan 0,4Y. Jadi 1500 kan ini yang hasilnya minus 500 pindah ruas menjadi plus, jadi plus 500. Y sama dengan 2000 dibagi 0,4 sama dengan 5000. Kita sudah mendapatkan potongan yang ketiga. Lalu pada saat 4 sektor maka kita asumsikan S plus T plus M sama dengan I plus G plus X, di mana minus 500 ditambah 0,15Y plus 0,25Y plus 0,1Y sama dengan I plus G plus X itu kita mendapatkan nilai dari 500, kita mendapatkan 500 plus 1000 plus 800. Jadi minus 500 plus 0,5Y sama dengan 500 tambah 1000 tambah 800 hasilnya 2300. Jadi 0,5Y sama dengan 2300. 500 pindah ruas menjadi plus tambah 500, Y jadi Y sama dengan 2800 dibagi 0,5 sama dengan 5600. Kita sudah mendapatkan perpotongan yang keempat. Bagaimana dengan bentuk kurvanya? Jadi ini dia S plus T plus M pada saat ditambahkan I. Ini merupakan perpotongan I di mana S sama dengan 0, Y sama dengan C, S sama dengan 0. Dan kemudian ini perpotongan kedua di mana pertambahan yang pertama sama dengan itu 500, maka bertambah 2500. Kemudian bertambah G sama dengan 1000, maka meningkat pertambahan menjadi 5000. Ini merupakan perpotongan ketiga. Kemudian bertambah yang ke 800. Tadi ekspor maka meningkat
setingkat 5.600. Ini perpotongan yang keempat, maka hasilnya akan kita pakai sama baik dalam penawaran agregat maupun dalam suntikan bocor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.